toilet sebentar. Ya. Jadi kita masuk ke chapter 11. Ini kalau bukunya apa namanya? Kalau kita pakai bukunya Moran itu chapter 10 ya. Kalau buku yang lain yang kita bahas sekarang ini, yang di PowerPoint itu chapter 11. Jadi jangan lihat chapter-nya ya. Lihat refrigeration cycle-nya ya. Gitu. Kelihatan semua PowerPoint saya, Mas, Mbak, kelihatan? Coba. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Nah, minggu depan ini kan kita UTS ya. Ini Mas ya, Mbak ya. Nah, UTS, ini ada yang di Surabaya enggak? UTS harus ini atau online aja? Halo? Ada yang Surabaya? Kalau di Surabaya, UTS-nya tugas ini. Jadi Anda buat kelompok untuk di lab pendingin ada refrigeration cycle. Anda bikin skemanya, terus nanti mungkin Mas Erdin running, kemudian ya beda sama waktu kuliah pendingin ya, tapi minimal Anda paham siklusnya, kemudian alat-alatnya apa saja. Nah, minimal dari termo 2 Anda sudah sedikit paham, tidak hanya konsep hitungan, tapi juga alat-alatnya dan cara kerjanya. Ya, ini ada di Surabaya enggak? Coba saya lihat. Benedicto Bona Baskoro Saragi. Kalau di Surabaya, yang Surabaya ini akan apa namanya untuk ngamati, yang lain bantu ngitung gitu ya. Jadi mungkin ini kan totalnya 17 anak ya, kalau nggak salah di absen ini 17 anak ya. Nah, 17 Anda bisa cari teman ya. Kalau saya lihat 17 itu dibagi 17 bagi 3 berarti berapa? 5 lebih ya, 5 atau 6 kelompok ya. Nah, 6 kelompok ini Anda itu ya, Anda cari. Jadi kita UTS-nya enggak ujian model apa tulis ya, kita pakai tugas ya. Nanti minggu depannya presentasi. Jadi menurut saya termo itu nanti ada juga praktikumnya, yaitu waktu UTS ya. Nah, cuman masalahnya kan Anda di luar kota semua ya, atau ada di Surabaya? Berapa orang di Surabaya? Daniar Adistia di mana posisinya? Saya di Mojokerto, Pak. Anda nggak kuliah hybrid ya? Tidak, Pak, belum ada itu. Coba saya lihat ininya ya. Enggak. Soalnya menurut saya lebih enak ujian kita pakai langsung dari hasil di lab, Anda presentasi, menarik daripada ujian tulis ya. Termo 2 udah, termo 1 oke lah, termo 2 ya ada ujian tulis, ada ujian ini apa presentasi praktikum. Cuman kan harus ada yang di Surabaya untuk menggerak atau menginikan alat-alatnya ya. Nah, ini ada yang memberikan videonya gitu. Jadi satu tim itu ada yang running, terus ada yang menjalankan videonya. Dari situ nanti Anda bikin reportnya, bikin laporannya. Gimana? Ini katanya luar kota semua ya. Farhan, gimana Farhan? Ramadan Enjianto, di mana Anda posisinya? Atau Anda ingin ujian tulis?
Ya wis, kalau hujan tulis ya nggak apa-apa. Ya saya hujan tulis saja. Ya, saya di Surabaya, Pak. Farhan Surabaya. Siapa lagi Surabaya? Permisi Pak, Hmm? saya juga sedang di Surabaya Pak, Agung Pak. Oke, berarti sudah 2. Kan minimal bayan saya kalau 17 bagi 3 kan 5 sampai 6 kelompok. Ya, berarti kurang 3 lagi. Kurang 6. Kurang 4 lagi. Nggak ada ya, cuma 2 aja ya. Pak, yang Surabaya juga saya Pak. Kenapa? Ini saat ini saya sedang di Surabaya Pak. Siapa? Ini Novel Nurhakam Pak. Noval. Coba yang di Surabaya Anda raise hand ya. Titik-titik nanti saya. Di Surabaya yang raise hand ada 2, 3, 3. Ini maksudnya gini loh ya. Anda ini ujiannya UTS itu pakai itu ya. Pakai praktikum. Cuman saya belum. Memang nanti gampang lah yang di Surabaya. Oh ini sudah 5 ya. Oke, 5 kalikan 3 sudah 15. Ya. Jadi yang lainnya 44. Wah, kaken ya. Kalau ada satu lagi, siapa yang satu lagi? Widyaning sih, Mbak-mbak biasanya rajin. Widyaning sih. Anda posisi di mana Widyaning sih? Di Batam, Pak. Wah, coba. Iya, Pak. Oke, yang ini nama-nama Jawa aja. Namanya Batak apa? Novel Nabil Pramono di mana nih posisinya? Di Bekasi Pak, saya Pak. Bekasi, wah, jauh juga ya. Oke, ini nggak ada lagi ya Surabaya ya. Ini menurut saya nilainya lebih enak kalau saya dari praktikum, Anda presentasi saya gampang ya. Kalau UTS kan males ya. Ya sih Pak. Ya Pak. Saya sekarang belum di Surabaya, tapi kayaknya minggu depan saya di Surabaya Pak. Ini siapa lagi? Fauzan Zaki. Fauzan Zaki, oke. Dan 6 ya. Nah, masing-masing 6 ini silakan Anda cari kelompoknya ya. Sesuai dengan yang Anda inginkan kerjasama ya. Tapi hanya Anda nyari kelompok atau mungkin yang lain bisa gabung ke, saya suka ke Naufal, ke Desideria, Farhan, Agung ya. Gitu ya. Jadi saya screenshot dulu nama-namanya yang sudah ini ya. Raise hand. Dan 6, oke, good. Gitu ya. Jadi lagi kita lanjutkan. Insya Allah minggu depan. Cuman saya harusnya Kamis juga ya. Kamis kita lakukan ini. Cuman Anda yang raise hand tadi sebaiknya Anda atur juga nggak apa. Pak, saya bisanya hari ini nggak apa, bebas ya. Tapi praktikumnya sama. Kita bahas vapor ini ya, vapor refrigeration ya. Nanti ada juga yang lain, tapi yang kita praktikumkan itu yang vapor. Paham ya? Nanti saya koordinasi sama Mas Erdin atau mungkin sama teman-teman lab, sama kakak-kakak atau mungkin teman-teman Anda yang jaga di situ untuk bisa menjalankan di situ. Oke, good, baik, oke ya. Jadi ini modelnya sudah zaman kayak gini, udah kita hindari UTS secara lisan, kecuali yang basic banget kayak Termo 1, McFlu, Perpan mungkin itu basic, mungkin lewat tulis. Tapi kalau ini lebih ke advance, jadi bisa. Apalagi nanti ada berikutnya ada pembakaran. Harusnya di lab pembakaran, pembakaran agak susah di lab kan, karena memang alat-alatnya cukup bahaya, cukup
butuh space yang besar. Baik, berikutnya saya masuk ke refrigeration cycle. Kemarin tugasnya kan sudah Anda kerjakan itu ya, konsep-konsep apa itu pendinginan, performanya seperti apa, oke, sudah. Nah sekarang saya ulangi lagi, minimal Anda sudah bikin dari PR itu kan Anda sudah punya bayangan, gitu. Ya, jadi ini outline yang di chapter 10 ya, kalau kita pakai tetap Moran ya, Moran Sabilo, kita chapter 10, tapi secara isi sama aja ya. Jadi kita bahas tentang refrigerator, terus awalnya kita bahas tentang reverse Carnot cycle, jadi reverse Carnot cycle ya. Kemudian setelah itu kita bahas ideal vapor compression refrigeration cycle, kemudian baru actual vapor compression refrigeration cycle ya. Nah, kalau selecting the right refrigerant nanti sekilas kita bahas ya. Kemudian ada lagi gas refrigeration cycle dan absorption refrigeration system. Nah, yang akan Anda lakukan di lab itu actual vapor compression refrigeration cycle ya. Cuma nanti tetap saya koordinasi dengan departemen kira-kira kalau lab itu seperti apa ya. Kalau hybrid kan tetap Anda harus ini ya, ada apa namanya izin atau apanya ya. Tapi harusnya kalau lab lebih simpel ya, karena tidak banyak karena cukup satu session itu 1 orang atau mungkin 2 orang. Nah ini teman Anda sendirian, nanti nggak sendirian, maksudnya nanti yang 6 itu bisa aja berdua supaya nggak ini ya, nggak jalankan sendirian, repot juga. Atau berdua atau bahkan ya lebih baik berdua lah, kalau bertiga terlalu banyak waktu nanti yang harus kita siapkan. Tapi kalau apa namanya ada berdua itu lebih enak nantinya ya. Oke, kita atur. Jadi tadi ada 6 anak, Anda praktikumnya nanti 2 orang gitu. Nah, tapi tiap-tiap anak itu punya kelompok yang bagian report, laporan buat analisa. Anda juga yang sudah praktikum, yang sudah mendapatkan kesempatan untuk lihat barangnya, untuk bisa melakukan eksperimen juga lebih bagus, karena kalau Anda lakukan analisa, karena lebih paham ya. Jadi itu, nanti detailnya akan kita diskusi lebih lanjut ya. Baik, yang kita bahas ini, nanti yang kita praktikum kan actual vapor compression refrigeration cycle ya. Berikutnya ya, tujuan dari ini dari chapter 10 dari Moran ya. Ini adalah untuk mengenalkan refrigeration atau refrigerator dan heat pump ya. Jadi siklusnya ini kalau di termo 1 kan ada pakai siklus Rankine ya. Nah, di termo 2 itu kemarin kita sempat kenalkan dengan siklus Brayton dan siklus Otto, siklus diesel. Nah, sekarang kita masuk ke siklus refrigeration, siklus pendingin namanya ya. Kemudian siklus pendingin kita bisa pendekatan lewat vapor compression ideal ya. Kemudian aktual ya, seperti apa. Nah, ada sedikit perbedaan nanti yang aktual sama yang ideal. Oke, kita lanjut. Ini adalah refrigeration dan heat pump ya. Refrigerator dan ini enggak sebenarnya apa ya, terus dulu aja. Ya, refrigerator and heat pump ya. Refrigerators and heat pump. Oke. Yang menutupi zoom-nya ya, di atas ya. Tujuan dari refrigerator adalah untuk membuang panas ya. Nah, istilah membuang panas itu dikenal orang menamakannya cooling load atau beban pendinginan ya. Nah, yang dibuang panas itu
kita namakan QL atau cooling load itu pada low temperatur medium. Jadi kalau ini adalah alat dari sistem refrigeration ya, atau kita sebut refrigerator ya, kayak kulkas ini. Kulkas kan refrigerator karena dia membuang panas di dalam kabin kulkas sehingga temperatur di dalam kabin kulkas bisa 0 bahkan minus ya. Kalau di freezernya bisa minus ya, minus 5 derajat dan seterusnya ya. Bahkan juga ada freezer yang bisa minus 20 bahkan 30 ya. Jadi minusnya rendah sekali itu ada. Nah, konsep berpikirnya seperti ini. Jadi ini adalah kalau kita bicara idealnya, ya, ini sistem refrigerator, dia akan menarik panas atau menghisap panas ya dari cold refrigerated space. Ya. Cold refrigerated space itu ada di dalam kabin kulkas ya. Refrigerator itu di dalam kabinnya kan ada kayak buah-buahan, ada minuman, ada mungkin daging dan yang lain-lain disimpan di dalam refrigerator ya. Nah ini yang perlu dipertahankan suhunya sehingga perlu dibuang panasnya, dihisap atau ditarik oleh si refrigerator untuk dibuang ke sekeliling ya atau environment, ke lingkungan. Coba gimana cara buangnya? Gini, coba Anda lihat ya. Cold refrigerator Anda rasakan kan di dalam cabin atau di dalam ruang refrigerator kan dingin ya. Kemudian Anda pegang di belakangnya kulkas itu kan panas ya. Berarti dia membuang panasnya di daerah itu, di sisi belakang ya. Memang kalau dulu kulkas itu kelihatan di belakang kulkas itu kelihatan kayak adanya alat penukar kalor ya, seperti tube dan ada fin-nya ya. Dan dia tidak ada fan-nya yang di belakang kulkas hitam-hitam itu. Tapi sekarang kulkas itu yang di belakangnya sudah ditutup semuanya, sehingga kalau kita raba yang di belakang kulkas itu hangat ya. Nah itulah fungsi membuang panas ke lingkungan secara natural convection ya, secara natural di belakangnya kulkas ini nggak ketok ya. Di belakang kulkas ini kalau Anda raba panas ya, karena panas lebih panas daripada udara sekitar, maka dia membuang atau melepas panas secara heat transfer konveksi alami ya. Sehingga konsep tadi ya, konsep dari siklus refrigerasi seperti ini. Sistem refrigerasi, maaf. Ini ada cold, panasnya diambil oleh refrigerator, kemudian dibuang ke environment. Itu aja. Ya. Kemudian bedanya dengan heat pump apa? Heat pump itu biasanya untuk negara-negara yang 4 musim. Pada saat musim dingin, ini dibalik. Jadi justru yang kita butuhkan itu panasnya ya. Jadi panasnya itu yang kita ambil ya. Jadi kalau tadi kan panasnya dibuang ke lingkungan, yang kita butuhkan dinginnya. Jadi energi berguna atau energi yang dimanfaatkan adalah dinginnya. Energi yang berguna itu dinginnya. Tapi untuk heat pump energi yang berguna adalah panasnya. Beda ininya ya, yang satu di sisi cold, yang satu di sisi warm. Nah, heat pump ini nanti dimanfaatkan biasanya pada musim-musim dingin ya, di negara-negara 4 musim. Nah, berarti yang kita pelajari adalah sistem di dalam refrigerator ini. Seperti apa? Kok bisa dia bisa menarik panas dari dingin ke udara sekitar yang panas ya. Kan aneh ya, biasanya yang benar kan yang natural ya, secara natural. Semuanya benar, ini juga benar ya. Yang natural itu dari panas ke dingin kan ya. Jadi heat transfer, penggunaan panas atau penggunaan kalor itu dari temperatur tinggi ke temperatur rendah.
Tapi yang ini justru dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Nah, maka yang dibutuhkan di sini adalah power atau work, ya, work untuk menggerakkan sistem supaya dia bisa membuang panas dari temperatur rendah ke temperatur tinggi, ya, gitu. Baik, kita lanjutkan. Saya mau pakai ini aja. Terus ini spotlight. Oh, nggak mau. Bentar. Bentar. Oke. Laser color, oke. Kita pakai yang blue. Enggak betul ya. Oke ya. Karena blue ini kan lingkungan ya. Hijau maksudnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Gimana cara kerjanya refrigerator secara konsep ideal dan aktual ya. Kita lanjut. Ini apa yang kita harapkan dari siklus refrigeration, yaitu kita bisa menghitung, menganalisa performance ya, performance dari siklus ya. Performance dari siklus itu biasanya Anda bilang efisiensi kan ya. Kalau siklus Rankine, siklus Brayton, siklus Otto, siklus diesel kan efisiensi. Efisiensi itu kan kebanyakan di bawah 1 nilainya ya. Jadi efisiensi itu mesti di bawah 100% atau di bawah 1. Kalau kita lihat di sini, ini COP atau kita ngomong efisiensi untuk siklus pendingin, apa itu efisiensinya? Yaitu desired output, yaitu output yang diinginkan dibagi required input. Outputnya diinginkan cooling ya, cooling effect untuk refrigerator dibagi kerja yang dibutuhkan atau kerja yang masuk. Jadi QL per W net. Nah, coba Anda bayangkan ya, kira-kira besar mana antara QL sama W net? Ya, QL dengan W net. Kalau kita bicara balance energi, mesti ingat Q min W sama dengan delta U untuk closed system ya. Tapi kalau untuk siklus ini open system, jadi Q min W sama dengan M refrigeran, M dot refrigeran kalikan siklusnya ya. Ya, jadi M dot delta H. Tapi siklus masing-masing bisa Anda cari. Misalkan turbinnya berapa, maksudnya kompresornya berapa, evaporatornya berapa maksudnya ya. Nah, kalau kita lihat nilai dari QL bandingkan W, ini lebih besar QL. Jadi QL itu sangat besar ya. Ya seperti rumusnya Q min W, karena W-nya ini W kompresor, Q-nya adalah Q dari evaporator. Ya. Kalau Anda bandingkan QL ini lebih besar bandingkan W. Sehingga efisiensi, kalau kita ngomong efisiensi ini di atas 1. Maka kita tidak lagi pakai terminologi efisiensi, tapi terminologi COP, coefficient of performance. Ya. Karena tidak di bawah 1, dia di atas 1. Ya. Untuk refrigerator, COP itu QL per W net. Ya. Karena dibutuhkan coolingnya. Tapi untuk heat pump, yang diinginkan output kan heatingnya, pemanasannya, berarti QH.
QH per WNet. Coba kita lihat lagi ya di sistemnya. Ini kan untuk heat pump ini yang dibutuhkan QH, ya, yang dibutuhkan hangatnya ya atau panasnya. Yang masuk WNet ya masuk. Ya udah berarti COP sama dengan QH per WNet. Tapi kalau refrigerator itu QL, jadi QL itu low temperature atau Q dari temperatur rendah dibagi WNet. Ya. Yang di bawahnya sama-sama WNet ya. Jadi ini bedanya atasnya aja QL, satunya QH. Nah, antara COP refrigerator dan COP heat pump itu ya pasti lebih besar atau seringnya lebih besar daripada satu ya, sehingga jika di bawah misalkan alatnya sama kulkas ya, Anda punya kulkas kemudian suatu saat Anda manfaatkan sebagai kulkas dan musim dingin Anda manfaatkan kulkasnya sebagai heat pump, sebagai pemanas ya, maka Anda bisa hubungkan karena alatnya satu, sistemnya sama ya, yaitu COP heat pump sama dengan COP refrigerator ditambah satu ya. Jadi ini kalau memang mau dioperasikan dengan atau menggunakan sistem yang sama ya, sistem yang sama. Jadi COP heat pump sama COP refrigerator plus satu ya. Kita ingat ya, COP heat pump kan KH min WNet ya. COP refrigeration ini kan refrigerator itu kan QL per WNet. Nah, nanti kan Anda lihat di sini COP ini tambah COP refrigerator. Nanti kalau ada masukkan rumus ini pasti nanti ketemu rumus balan energi biasa ya. Rumus balan energi jadi Q nanti E in itu QL ya. Terus tambah WNet sama dengan E out. E out-nya QH. Ya, coba Anda cek nanti ya. Rumusnya pasti itu. Jadi gitu. Jadi mesti QL lebih rendah daripada QH. Ya. Oke, next kita ya dasar ya. Ini oke kita lewati aja. Ada istilah shear number nanti kita lewati. Ini. Coba Anda perhatikan ya gambar ini sama skema siklusnya ya. Coba Anda cermati ya.
Baik, kita lanjutkan. Ya, sudah lihat semua ya. Ini ada kompresor, ada kondensor, ada turbin, ada evaporator. Nah, ini mesin yang ada di refrigerator ideal Carnot ya. Ini mesin reverse Carnot, refrigerator ya, dan heat pump. Ya. Nanti kalau dia sebagai refrigerator, nanti yang dihitung aja lagi L-nya. Dengan kalau dia sebagai heat pump, yang dihitung adalah QH-nya. Sini kita lihat prosesnya dari mana, prosesnya dari 1. Kalau kita ngomong dari 1 itu sebelum masuk evaporator, ya, di mana dia punya temperatur rendah. 1, dia punya temperatur rendah, tekanan rendah, kemudian dia mulai dievaporasikan, tapi tidak sampai keluar kubah ya. Dari 1 yang banyak liquidnya ke 2 yang sudah banyak uapnya. Tapi tetap campuran, masih fase campuran. Nah, setelah dari 2 dikompresikan dengan kompresor, jadi tekanannya dinaikkan, maka temperaturnya naik dari 2 ke 3. Nah, di 3 ini karena kita bicara ideal atau reverse Carnot cycle, maka 3 ini tepat di saturated vapor, ya, jadi uap jenuh. Kemudian dari 3 didinginkan, diembunkan atau dikondensasikan. Dari 3 melalui kondensor sampai ke 4. Nah, di 4 ini adalah idealnya adalah cair jenuh. Dari 4 diekspansikan menggunakan turbin. Dari 4 ke 1. Kita lihat 4 ke 1, ini kan grafik TS diagram ya. Dari T dan S. Kalau kita lihat untuk 41 ini ya, kita lihat di sini. Prosesnya apa? Ini kan ekspansi ya. Ekspansi secara apa? Mungkin sini bisa ginting. Gimana ginting? Mas Ginting? Ya, hadir Pak. Nah, oke, masih dengar suara saya? Masih Pak. Proses 41 itu proses apa tadi? Exhaust. Ekspansi. Ekspansi, maaf Pak. Sorry. Nah, ekspansi secara Ya, apa? sorry. Ini lurus ya. 4 ke 1 lurus. Karena termostat sudah diajari entropi kan ya. Ini entropinya sama nggak antara 4 dengan 1. Ini kan temperatur dengan S ya, T dan S. Ini yang sumbu action adalah S atau Ya, entropi. sama Pak. Ini adalah T. Kalau dari grafik sama Pak. 4 dengan 1 sama ya. Berarti Ya. S4 sama dengan S1. Jadi tidak ada perubahan entropi. Entropi. Kita kenal istilahnya itu sebagai apa? Proses di termostat dulu. Entropi konstan atau Isentropik, Pak. Nah, isentropis ya. Jadi proses 41 untuk reverse Carnot cycle itu proses ekspansi isentropis menggunakan turbin. Ya. Sedangkan 2 ke 3 itu kompresi isentropis. Jadi kompresi isentropis 2 ke 3, 4 ke 1 ekspansi isentropis ya. Tapi ini sekali lagi ini siklus Carnot ya. Beda nanti yang akan kita lakukan percobaan di lab ya, beda. Baik, kita lanjut. Apa yang bisa kita lihat dari gambar ini? Kita bisa lakukan analisa. Ya. Hapus dulu, bentar. Iris. Ya. Oke. Oke. Kita lihat COP itu kan tadi apa? Rumusnya COP ya situ. COP saya gantinya aja supaya gampang nulisnya. Saya pakai X saja. Pakai X. Ya. Coefficient of performance dari refrigerator, ya, saya bilangnya R di sini, atau R kecil aja, enggak. Sama dengan apa tadi?
QL ini ya, QL per WNet ya, karena kita bicara refrigerator. WNet. Oke. Kita lihat rumusnya di sini. Jadi COP kelihatan ya, COP sama dengan WNet ini ya. Nggak kelihatan ya. COP sama dengan WNet. QL bagi WNet ya. Nah ini. COP sama dengan QL bagi WNet. Ini buat tulisan. Nah ini. Ini ya, coba lihat perhatikan sini. COP sama dengan QL bagi WNet. Nah, balik lagi ke sini ya. QL itu kan, QL itu rumusnya kan apa? Q pada sisi L itu adalah CP kalikan T 1 min T2. Masih ingat ya? Coba saya ini kan. QL sama dengan, kalau kita lihat ini ya, 1 ke 2 ini kan dia proses evaporasi ya. Nah, itu besarnya QL. Nah, QL itu kan berarti kaitannya sama temperatur, delta temperatur ya kan. Tapi temperaturnya kan konstan ya. Antara T1 dengan T2 kan sama karena dia ada di dalam kubah ya. Sehingga QL itu sama dengan option over C itu adalah specific heat kalikan TL gitu ya. Oke. Kemudian yang QH sama dengan C kalikan TH. WNet dari balance energi adalah apa? QH min QL. Ya. Sehingga kalau kita masukkan di sini, ya, kalau kita lihat di sini ya, maka COP untuk refrigerator sama dengan specific heat kalikan TL dibagi dalam kurung ya, specific heat kalikan pH min C-nya saya keluarkan dulu. Jadi C karena C-nya dianggap konstan ya, ini karena standar R standar ya, jadi C-nya bisa kita keluarkan pH min TL ya. Nah, C-nya bisa kita coret ya, sehingga yang ada TL dibagi TH min TL. Dari rumusnya ini ya. Kita lihat ya. Ya. Jadi maksudnya supaya tahu dari mana. Saya tidak hanya hafal tapi tahu. Ini ketemu ini. Ya. TL sama dengan dibagi TH min TL itu adalah COP untuk refrigerator Carnot ya, reverse Carnot cycle. Tapi kan untuk heat pump karena yang dipakai bukan QL tapi QH, maka yang di atas TH bawah TH min TL ya. Jadi simpel ya persamaan dari Carnot ini. Ini sebenarnya banyak dipakai nantinya ya. Persamaan dari Carnot bisa dipakai sama untuk analisa-analisa secara simpel dulu, baru setelah itu analisa secara detail di siklus aktual ya. Karena sekarang kita ngomong siklus siklus ideal, udah artinya
kita belum masuk ke siklus aktual, sehingga beberapa yang sebenarnya ikut di dalam proses di sini, ini kan proses ideal ya. Jadi beberapa parameter ikutan itu tidak kita masukkan ya. Ada beberapa misalkan losses atau beberapa yang tidak irreversible itu tidak kita masukkan. Ini prosesnya reversible semua. Ya, prosesnya reversible. Jadi ini ya, jadi COP untuk refrigerator itu kita lihat itu rasio antara TL dibagi TH min TL. Sehingga logikanya kalau TL tambah tinggi temperaturnya maka COP-nya menaik ya. Tapi TH itu kalau tambah tinggi ya, maka COP-nya mengecil. Atau jika ada beda atau gradien antara T atau delta antara TH dengan TL semakin besar, ya di bawah ini ya, TH min TL semakin besar atau gradiennya semakin besar, atau jarak antara titik 3 dengan titik 2, antara titik 4 dengan titik 1 semakin ke bawah atau semakin jauh, maka TH min TL semakin besar, COP-nya tambah turun. Nah ini jadi patokan utama. Sehingga ini untuk proses desain awal ini mesti orang berpikirnya ke Carnot dulu. Jadi kalau Anda punya AC, Anda pertahankan temperatur evaporator setinggi mungkin ya, supaya efisien AC-nya, COP-nya tinggi. COP tinggi berarti W-nya kan nggak terlalu pada daya pada kebutuhan TL yang sama, maka dayanya bisa kecil. Ya. Gitu. Jadi intinya semakin efisien, semakin sedikit listrik yang kita butuhkan. Ya. Karena kebutuhan dayanya dengan TL yang sama akan semakin kecil. Oke, kita lihat di sini. TL dibagi TH min TL untuk siklus reversible reverse Carnot cycle ya. Oke, jadi TL semakin tinggi, COP naik. TH semakin turun, COP akan naik. Nah, kalau Anda nanti balik lagi di rumah Anda ada AC atau di kamar Anda AC, maka Anda setting setinggi mungkin. Tapi Anda masih comfort ya. Misalkan awalnya settingannya 16, nggak mungkin lah 16 pasti boros ya. AC-nya Anda ngoyo istilahnya gitu ya. Nah, kalau Anda setting, Anda ubah jadi 24 temperatur settingannya, jadi TL-nya kan tambah besar ya, 20 dari 16 ke 24 derajat Celcius. Maka COP-nya akan naik, maka efisiensi sistem atau COP yang naik, maka W yang dibutuhkan akan makin kecil gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini dasar-dasar. Kenapa sih butuh Carnot? Karena memang untuk Anda punya bayangan seperti apa siklusnya. Kita lanjut. Tapi sekali lagi ini siklus ideal sekali. Why not use the reverse Carnot refrigeration cycle? Kenapa? Karena kendalanya di kompresor ya. Di kompresor, Anda tahu kompresor ya? Kompresor itu yang dialirkan itu vapor, gas, atau liquid. Kompresor itu fungsinya untuk apa sih? Saya tanya ya. Saya tanya Desideria Diandri. Desideria. Halo? Desideria Diandri. Ada kendala? Halo? Desideria Diandri. Oh, enggak dengar ya? Ini sudah kelihatan ininya. Speakernya sudah nyala, tapi kok enggak murup ya? Ini kendala sinyal ya? Ini Pak,
Permisi Desideria, mic-nya kayaknya rusak Pak. Dia di chat Pak katanya. Oh, ya. Oh iya, nggak dengar Desideria. Mungkin yang dengar aja. Eh, Muhammad Aminuddin. Muhammad Aminuddin. Iya Pak, masuk Pak. Oke. Nah, tadi saya tanya, kenapa sih Carnot tidak dipakai, siklus first Carnot tidak dipakai? Karena kompresor tadi sulit dioperasikan di dalam kubah. Nah, saya tanya, kompresor itu fungsinya untuk apa sih? Bedanya kompresor sama pompa itu apa? Persamaan antara kompresor sama pompa apa? Bedanya antara kompresor sama pompa itu apa? Kita tekankan di sini. Mungkin setahu saya kalau kompresor itu fungsinya untuk menghisap dan menekan udara Pak. Kalau misalkan pompa mungkin bukan udara tapi pakai air. Oke, hampir benar. Jadi intinya kalau kompresor itu bukan hanya udara ya. Kalau kompresor natural gas atau gas alam itu gas. Tapi gas alam, bukan hanya udara ya. Artinya gas yang dialirkan. Yang dikompresi itu gas ya. Kalau pompa itu liquid yang dialirkan. Jadi pompa itu dalam fase liquid. Kalau kompresor berarti fasenya gas ya. Jadi kalau pompa di sebelah kiri kubah, kalau kompresor sebelah kanan kubah karena gas. Nah, sekarang kendalanya kalau kita menggunakan reverse Carnot refrigerator cycle itu kan ada dalam kubah 2 ke 3. Berarti yang masuk ke kompresor itu tidak murni gas, mesti ada cairannya. Sehingga sulit bagi kompresor untuk bisa mengkompresikan, bahkan bisa berbahaya. Kenapa? Karena memang kalau cairan yang masuk akan merusak sistem pelumasan. Bahkan kalau kompresornya punya putaran tinggi, maka bisa merusak sudunya. Ya. Jadi itu tadi ya, artinya 2 ke 3 ini kan memang proses paling ideal nih. Di reverse Carnot refrigerator cycle, ini siklus ideal. Tapi tidak mungkin kita implementasikan di lapangan karena memang kompresor itu harus pada kondisi gas yang masuk ke kompresor harus kondisi superheat ya. Supaya satu fase terus. Kalau kompresornya itu melayani 2 fase, nah itu akan berbahaya bagi sistemnya ya. Jadi easier to compress vapor only and not liquid vapor mixture ya. Ini kalau istilah easier tidak, maksud saya ganti dengan lebih reliability-nya atau andal. Kalau kompresornya itu pakai yang dialirkan itu vapor atau uap, total uap semuanya itu lebih reliable, reliability-nya lebih tinggi atau keandalannya lebih tinggi. Artinya apa? Keandalan kan larinya sama ini, sedikitnya kerusakan. Kalau bisa tidak rusak kan itu ya. Kalau kehandalan. Yang berikutnya cheaper to have irreversible expansion through an expansion valve, not turbine. Nah, ini tadi. Kalau ini kita lihat di sini yang nomor 2 kata-katanya itu ini. Di reverse Carnot refrigeration cycle itu butuh turbin. Nah, turbin sendiri Anda bayangkan untuk membuatnya itu sangat mahal ya. Lebih mahal dibandingkan kalau kita ganti turbin dengan valve. Jadi fungsi turbin kan tadi mengekspansi atau mengurangi tekanan secara isentropis. Dan valve itu juga bisa mengurangi tekanan ya. Tapi bukan isentropis, tapi secara
batik atau secara isokorik, secara hanya atau entalpinya konstan. Tapi entropinya nggak konstan kalau valve ya. Valve itu mengurangi tekanan tapi tidak pada entropi konstan. Beda dengan turbin. Turbin itu memang kalau turbin ideal dia mengurangi tekanan yaitu pada entropi konstan ya. Baik, kita lanjut. Jadi kendala di situ ya. Ada 2 kendala secara praktikalnya gitu. Kemudian berikutnya berarti kita tidak bisa menggunakan Carnot cycle, tapi kita bisa menggunakan pendekatan persamaan ini, artinya logika persamaan ini bisa kita pakai. Misalnya tadi ya, kalau Anda setting temperatur evaporatornya makin tinggi, maka COP-nya makin tinggi. Ya, TL-nya makin tinggi, COP-nya makin tinggi. Maka Anda punya AC tidak boros. Ya. Anda punya refrigeration system atau kulkas itu tidak boros. Listrik masih tidak boros listrik. Ya. Atau Anda delta TH dengan TL itu sekecil mungkin. Jadi sisi hot dengan sisi cold temperaturnya sekecil mungkin, maka COP-nya akan tinggi juga. Itu bisa dipakai, logika itu bisa dipakai. Berikutnya the ideal the ideal refrigeration cycle ya. Ini adalah kita bicara siklus ideal untuk refrigeration. Jadi bukan lagi Carnot, tapi kita bicara siklus refrigerasi. Bedanya apa? Dengan Carnot kita bedanya di sini. Ini adalah expansion valve. Tadi kan turbin, ya. Sebelumnya ini turbin, ya kan? Sebelumnya ini turbin, ya. Kita ganti dengan valve, ya. Expansion valve. Kemudian kompresor sama. Ya, cuman kompresor sini adalah ada di daerah superheat, ya, yang atau cair jenuh uap jenuh, titik 1 uap jenuh. Karena siklus ideal tetap ideal, refrigeration ideal, titik 1 adalah daerah uap jenuh, ya. Sedangkan di keluaran kondenser titik 3 adalah daerah liquid jenuh. Jadi ya, sekali lagi saya lihatkan lagi di Carnot ini. Nah, titik 2 untuk siklus refrigeration yang ideal, titik 2 ada di daerah jenuh ini. Kemudian dikompresikan ke atas ya, meskipun sama-sama isentropis ya, gitu. Titik 3 di sini. Nah, tapi karena ada di superheat, maka dengan tekanan yang sama maka gambarnya kayak gini. Ya. Ini kan garis tekanan konstan ya. Ini juga, ini lurus. Ini adalah yang merah ini garis yang saya gambar ini garis tekanan konstan. Menceng ya. Nah, ini lurus, ini miring ya. Ini P-nya konstan, ini PH, ini P atau ini P1, ini P2, garis tekanan konstan. Ya, coba Anda lihat nanti di termodinamik yang awal-awal itu. Nah, berarti titik 1 di sini, titik 1 di evaporator sama titik 2-nya bukan lagi di mixture tapi di daerah saturated ya, di daerah saturated vapor. Oke, saya hapus ya. Ini saya hapus. Jadi bedanya di situ ya. Bedanya di posisi titik nomor 2 ini di saturated vapor ya. Dengan titik 1 itu sama posisinya. Kemudian titik 4 sama-sama di daerah saturated liquid ya. Titik 4 sama ya. Bedanya apa lagi selain titik 2 lokasinya? Lokasinya titik 1 dia tidak lurus dengan titik 4. Karena kalau kita bicara katup, maka katup itu nggak ada yang isentropis ya. Katup mesti dia pada H konstan ya. Nah ini adalah siklus H konstan.
Jadi ada sedikit miring, entropinya lebih besar sebelum sesudah masuk katup dengan sebelum masuk katup lebih besar yang sesudah masuk sesudah keluar katup dibandingkan yang sebelum masuk katup. Nanti S-nya bertambah, bukan lagi sentropik ya kalau valve, tapi dia entalpinya tetap. Kok bisa Pak entalpinya tetap? Ya karena di valve kan tidak ada perubahan entalpi, karena tidak ada kerja yang keluar dari valve ya. Yang ada hanya perubahan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Oke. Lagi ke sini. Ya, oke kita lanjutkan. Oke. Inilah tadi kita diskusikan bedanya tadi ya. Jadi 1 ke 2 itu adalah isentropic compression, sama prosesnya isentropic compression tapi titik 1 di saturated vapor ya. Kemudian kondenser sama prosesnya itu constant pressure heat rejection in the condenser sama. Titik 3 itu juga sama, lokasinya di daerah jenuh, cair jenuh. Kemudian titik 4 itu adalah proses keluarnya dari throttling atau expansion valve ya. Jadi prosesnya di situ bedanya ya. Nah ini saya gambarkan, kemudian lebih bagus gambarnya ya. Jadi titik 1 di saturated vapor dikompresikan secara isentropik ke titik 2, titik 2 dikondensasikan sampai ke saturated liquid terus baru ke titik 4. Kalau pakai turbin tadi 3 ke 4-nya lurus, tapi kalau pakai valve itu 3 ke 4-nya miring karena S-nya berbeda. Ini gambar siklus, gambar sistemnya seperti ini, siklusnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita kadang lebih suka tidak menggunakan ini, kalau ini kan TS diagram. Kalau sekarang kita lebih suka pH diagram. Banyak yang lebih enak pakai pH. Nah, kalau pH gambarnya gini, 1 ke 2, karena ini entalpinya pasti lebih besar 2 dibandingkan 1 karena proses kompresi. Kemudian entalpi 2 lebih besar pada entalpi 3, karena entalpi 2 kan superheat vapor, entalpi 3 itu adalah cairan liquid ya. Saturated liquid ya. 41 ya. Oke, jadi bedanya itu ya. Cara Anda masih. Nah, kalau di kulkas mana jadi QL, mana jadi QH. QL itu tadi yang di freezer ya. Kalau Anda bongkar kulkas maka ada freezer. Di freezer itu ada koilnya di atas ya. Itu freezer bisa -5, bahkan dan gambarnya -18. Kemudian di belakang kulkas ada kondenser ya, QH. Jadi yang evaporator itu QL, yang kondenser QH. Ya, gitu. Nah, bagaimana mencari daya kompresor atau performa kompresor? W kompresor atau W in sama dengan M dot H2 min H1. Ya. Kalau kondensor pada P konstan, maka QH, ya, Q di kondensor, QH sama dengan M dot H2 min H3. Kemudian throttling valve atau expansion valve itu hanya konstan, yaitu H4 sama dengan H3. Yang berbeda adalah delta S. Ya. Delta S-nya harus besar pada 0. Ya. W-net-nya nggak ada, kan di valve nggak ada W. Q juga, Q-net-nya juga 0, karena di situ prosesnya valve. Dan di evaporator QL sama ini ya. Oke. Ini adalah dasar untuk siklus refrigerasi ideal ya. Siklus refrigerasi ideal. Nah, di siklus refrigerasi ideal kita bisa cari COP dan CO
dari refrigerator dan COP dari heat pump. Sama QL per WNet, tapi QL-nya di sini sudah pakai H. H1 min H4 Q untuk yang WNet-nya, WNet itu berarti kompresor yaitu 1 ke 2 di H2 min H1. Nah, ini ya. H1 itu akan sama dengan H gas pada tekanan 1. Ini untuk, dan H3 sama dengan H fluid pada pressure yang sama. Itu ideal case. Ini adalah ordinary household refrigerator is a good example of the application of the cycle. Jadi kulkas itu kalau Anda lihat itu bisa ini ya, bisa kita bikin untuk ini. Media not found. Oke, nah sekarang coba Anda ini ya, Anda perhatikan di sini, coba Anda kerjakan, Anda rumusnya aja. Anda coba ngitung yang A berapa rate of heat removal from the refrigerated space and the power input to the compressor. Jadi Anda cari QL-nya berapa, yang A sama W net, W kompresor bukan W net ya. Ya sama aja karena nggak ada W lagi ya, W net atau W kompresor sama. Kemudian the rate of heat rejection ke environment berarti Q yang H, QH Anda cari berapa, QL Anda cari berapa ya. Kemudian yang C adalah COP dari refrigerator untuk kasus ini ya. Coba Anda sedikit latihan di sini. Buka tabelnya. Kan juga ada R berapa ini? R134A. Ini tekanannya antara 0,14 dan 0,8 megapascal. Ya. Anda lihat di tabel nanti bisa kita kerjakan. Pak, saya ingin tahu. Silakan kerjakan berapa menit ya? Ya 15 menit lah ya, Pak kerjakan.
Ini jawabannya dari sini ya. Dan semua jawabannya tinggal Anda copy paste. Ngambil aktual tinggal seperti ini grafiknya. Aktual itu ada pressure drop, kompresinya tidak isentropis, tidak titik apa namanya, keluaran dari kondenser tidak lagi saturated liquid tapi subcool, ya itu. Oke, saya ini aja dulu. Stop share, saya share absennya. Nih, sudah kelihatan ya. Absen, silakan absen dulu. Halo? 311685, 658. Kelihatan semua ya? Kelihatan Pak. Oke, coba absen dulu aja. Nah, itu kita bahas lagi jawabannya tadi ya. Ini kan situ selesai nih, sudah. Elektronik kan nggak melihat kapan startnya, tapi yang penting terakhirnya berapa, jam berapa. Oke, silakan absen. Oke, sudah absen semua ya. Coba saya lihat yang sudah absen. Baik, jadi yang sudah absen ini ya. Naufal Nabil Pramono belum absen ya? Iya, tadi saya telat, Pak. Nomor absennya Bilal, berapa ya, Pak? Belgi, Teras da Silva, Desiri Deria tadi hadir. Saya ada, Pak. Maaf, Siapa? Pak. Kenapa Anda nggak absen? Tadi saya telat datangnya, Pak, jam 14.00, Pak. Baru masuk. Oh, belum absen. Iya, Pak. Naufal ini ya? Iya, Pak, betul, Pak. Oke. Oke, kita ini lagi ya. Oke, kita balik lagi ke topik. Jadi tadi sudah Anda lihat ya. Saya nggak tahu Anda lihat beneran enggak. Yang jelas untuk soal ini siklus refrigerasi ideal. Idealnya di mana? Satu ada di
State 1 ada di ini saturated paper. Kemudian 1 ke 2 itu kompresi isentropis. 2 ke 3 itu adalah kondensasi secara isobarik, jadi pressure-nya tetap konstan, dan titik 3 ada di saturated liquid. Kemudian 3 ke 4, sekali lagi hati-hati, ini kalau siklus refrigerasi beda dengan Carnot tadi. Kalau Carnot 3 ke 4 itu lurus ya, tapi kalau siklus refrigerasi ideal 3 ke 4 itu miring. Kenapa? Karena S-nya beda. Entropi 4 dengan entropi 3 beda. Ya, artinya lebih tinggi entropi 4 dibandingkan entropi 3. Jadi Anda masih ingat di termo 1 dulu ya, di nozzle atau di valve itu entropinya tidak konstan tapi entalpinya yang tetap ya. Entalpinya sama. Nah ini. Kemudian kita cari berarti Anda lihat aja di tabel R134A, titik 1 kan berarti titik jenuh, gampang. Anda cari di tabel jenuh dari refrigeran R134A ketemu. Yang titik 2 ini yang agak sedikit perlu hati-hati karena titik 2 ini harus ada 2 parameter, yaitu kalau sini S ya, tapi kalau sini di soalnya kan titik 2 itu 0,8 megapascal ya. Tekanan titik 2 ya itu 0,8. Kalau titik 1 tadi 0,14 ya. Jadi working fluid and operates on ideal vapor compression refrigeration cycle antara between 0,14 dan 0,8 megapascal. Jadi yang di tekanan 1 itu 0,14, yang tekanan 2, tekanan 3 dan 2 itu adalah 0,8. Nah, ini tekanannya sudah tahu, tapi kita belum tahu temperaturnya. Kita belum tahu. Nah, yang kita tahu S-nya, ya kan? Anda lihat di tabel titik 1 kan ketemu S. Selain entalpi kan juga ketemu S entropi. Jadi S1 sama S2. Begitu S2 tahu, pressure tahu, Anda bisa lihat di tabel. Kalau memang nilainya nggak pas, Anda bisa interpolasi sehingga titik 2 ketemu. Ya, entalpi 2 ketemu. Demikian juga titik 3. 3 lebih gampang karena ini 0,8 megapascal saturated liquid di tabel jenuh R134A ketemu. Kemudian, nah titik 4 yang agak harus hati-hati lagi. Titik 4 ini cara mencarinya adalah Anda tidak S-nya konstan, tapi entalpinya konstan. Nanti nggak perlu dicari entalpi ya, karena H3 sama dengan H4. Jadi H4 sudah ketemu, karena H3 pasti sama dengan H4. Nah begitu ketemu semua, nah, tinggal cari rumusnya masing-masing ya. Ini tadi kan mencari H1 di jenuh ketemu, S1 ketemu, maka untuk P2 karena S2 sama S1 maka H2 ketemu sekian 275. Ini gampang ya. Untuk P3 0,8 jenuh, H3 ketemu yaitu 95,48. H4 karena sama dengan H3 maka ketemu yaitu 95,48 kilojoule per kilogram. Sudah ketemu semua parameternya, entalpinya, maka tinggal ngitung QL sama dengan M, H1 min H4. Ya kan, hati-hati, QL itu kan berarti dari H1 min H4 ya. Ini adalah refrigeration, evaporator ya, evaporasi. Ya. Kemudian W-nya, W sama dengan H2 min H1 kalikan M refrigeration, M refrigerator, M refrigerant. Maka ketemu 9 kilowatt. Ya. Oke, berikutnya COP ketemu dari 7,19 ya. QH-nya 9, QL-nya 7,19, W-nya H2 min H1, ya H2 min H1 ketemu 1,81. Maka COP kan 7,19 dibagi 1,81. Oke. Maka ketemu, ini QH-nya ketemu juga
Maka COP untuk refrigerator 3,97 ya. Dengan COP untuk nggak dibahas ya. COP untuk heat pump itu harusnya bisa tahu. Coba saya tanya, COP untuk heat pump berapa? Kalau dari datanya, KIH-nya 9 kW ya. Terus W-in-nya 1,81. Berarti COP-nya berapa untuk heat pump? Halo, masih hidup semua? Mailando Yosef Fransya Purba. Berapa? Oke, tahu pertanyaan saya tadi? Yang COP, Pak. COP heat pump. Ya, COP heat pump. Tadi kan QH-nya 9 kW, ya kan tadi. Berarti dengan W sekian berapa kira-kira COP-nya? Apa dibagi apa sih COP? Dibagi W-in, Pak. W-net. QH dibagi W-in. Jadi berapa? Tadi QH-nya 9 kW dibagi W-in. Jadi berapa? 4,9 sekian, Pak. Lebih besar mana antara heat pump sama apa namanya? Apa tadi? Heat pump sama COP heat pump sama COP refrigerator. Ini kan COP refrigerator kan 3,97. COP heat pump berapa tadi? 4,9, Pak. Besar mana? Besar heat pump. Ya, jadi gitu ya. Jadi memang heat pump ini efisiensinya tinggi ya. Ya, karena dia memang dari persamaannya kan QH min QL kan gitu. Sama dengan W gitu ya. Nah, sehingga nanti Anda bisa tahu bahwa QH dibagi W pasti tinggi. Lebih tinggi dibandingkan QL bagi W. Oke. Nah, ini kalau kita bicara aktual, nah ini ya. Jadi ada pressure drop turun dari masuk evaporator keluar ke evaporator itu ada pressure drop. Kemudian kompresi 1 ke 2 itu ada perubahan entropi. Jadi S1 tidak sama dengan S2. Kemudian titik 1 tidak lagi di saturated vapor, tapi sudah di daerah superheat. Titik 1 ya. Saya pakai pen aja. Nah, titik 1 ini di sini. Titik 2 tidak lagi lurus, tapi dia agak melenceng ke kanan. Kemudian titik 2 ke 4, 2 ke 4 kemudian ke 5, ya. Ini kan proses dikondensor ya, kondensasi. Dia tidak lagi isobarik, dia turun ya. Jadi posisi 4 tidak posisinya di 4 tidak lagi, mungkin 4 tetap di saturated liquid, tapi 5 ini sudah dia di subcool, di daerah subcool 5 ini. Ya, kemudian 5 ke 6 ini sama, jadi ada entalpinya dianggap konstan, oke sama nggak apa. 6 ke 7 ya, ada perubahan apa namanya X ya. Jadi itu ini adalah aktual ya, tapi rumusnya sama aja. Rumusnya pakai delta H, M dot delta H. Mate urip itu semua ya. Oke, ini kasus real. Kemudian pemilihan refrigeran, mungkin saya lewati aja. Kita bicara sekarang sebentar. Heat pump system, oke kita lewati dulu. Mending Anda garis besarnya sudah paham ya, heat pump sama ini. Nah sekarang kita bicara gas refrigeration cycle, siklus refrigerasi gas. Anda bisa tahu bahwa di pesawat itu
ada turbin gas ya, gas turbine. Nah, gas turbine sistem itu bisa Anda balik jadi sistem pendingin, yaitu reverse Brayton cycle. Kalau gas turbin kan Brayton cycle ya. Kalau gas refrigeration system, gas refrigeration cycle itu kebalikan dari Brayton cycle ya. Jadi kalau di Brayton cycle kan dari kompresor dibakar masuk ke turbin keluar daya gitu ya. Nah, tapi di sini tidak ada pembakaran. Ini yang menukar-nukar panas ya. Jadi 1 ke 2 tetap ada kompresor di sini. Nah, dari pompa ini ke 1 ke 2 tetap kompresor ya, kompresi isentropis 1 ke 2 di sini ya, 1 ke 2. Kemudian 2 ke 3 adalah pembuangan panas ya dari Tessenger. Dari tadi 1 ke 2 kan temperaturnya naik ya, tekanan naik, temperatur naik karena gas ideal ya. Kemudian 2 ke 3 ini pembuangan panas pada tekanan konstan ya. Jadi ini jalurnya gini ya, 2 ke 3 tekanan konstan. Kemudian 3 ke 4 ini ekspansi isentropis, 3 ke 4. 4 ke 1 ini adalah penambahan panas dari luar atau cold refrigerated space ya. Ini yang didinginkan adalah daerah QL ini ya. Nah, biasanya gas refrigeration cycle ini dipakai untuk di pesawat terbang ya, dan juga bisa dipakai untuk pendinginan yang temperaturnya sangat rendah sekali, atau kita sebut cryogenic ya. Cryogenic tentunya dengan beberapa modifikasi. Cryogenic itu di bawah, lebih dingin dari 150 bahkan 170 minus 170 180 minus ya, itu namanya cryogenic. Ini juga pakai sistem ini, cuma dimodifikasi dengan regeneration ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi COP untuk gas refrigeration system cycle itu sama QL bagi WNET. QL karena WNET-nya ada WNET-nya ada W kompresor kurangi W turbin. Nah, kita lihat ini. Ini ada kompresor, ada turbin. Jadi WNET itu W kompresor min W turbin. Ini ya. Nah, di mana QL itu H1 min H2. H1 min H4. Ya, Qnet QL ya. Kemudian W turbin itu W turbin out ya. H3 min H4. W kompresor in H2 min H1. Sehingga nanti untuk siklus gas refrigeration cycle nanti Anda bisa tahu COP-nya dari persamaan tadi ya. Selanjutnya adalah kita bicara dengan regenerator ya. Jadi sama, cuman di sini ada ketambahan regenerator. Tujuannya untuk tadi cryogenic ya. Jadi mendinginkan di daerah cold refrigerated space semakin dingin ya. Karena titik 6 dan 5 itu makin rendah ke bawah karena adanya regenerator ya. Jadi regenerator itu ya mirip dengan Brayton cycle dulu ya, karena ada namanya siklus regenerasi. Tapi tujuannya dia untuk memanaskan sebelum masuk ke ke pembakaran. Tapi ini regenerasi dia justru dia membuang panas ya, atau memberikan panas pada 1 ke 6. Jadi 1 ke 6 itu 1 ke 6 ya. Ini. Ya. Dari 6 ke 1 kebalik ya. Dari 6
ke 1, ya, dari 6 ke 1 ini. Nah ini dia memberikan panas besar itu dari 6 ke 1 ini generatornya. Kemudian dari 3 ke 4 ini. Jadi 1, 6, 3, 4 itu sama ya, karena dia sama besarnya harusnya. Q yang ditransfer sama dengan Q yang diserap sama ya. Nah, sehingga karena ini makin panjang, kemudian 3 ke 4 makin turun, maka 5-nya tambah turun ya. 6-nya juga tambah turun. Artinya cold space tambah turun ya. Ini biasanya untuk cryogenic ya. Rumusnya sama aja ya. Ini contoh soalnya ada semua. Nah, berikutnya ada absorption refrigeration system ya. Siklus absorpsi. Ya. Siklus absorpsi itu beda dengan siklus yang barusan kita diskusikan. Bedanya di mana kira-kira? Kalau sisi kondenser ada ya di siklus-siklus sebelumnya, di siklus refrigerasi tadi ya, siklus vapor refrigeration cycle, baik ideal maupun aktual kan sama-sama punya kondenser, sama-sama punya expansion valve, juga sama-sama punya evaporator. Yang beda di mananya kira-kira antara absorpsi sama refrigerasi? Supaya saya tahu masih melek semua. Ebenezer Tambu Bolon. Mas Ebenezer Tambu Bolon. Halo? Halo? Udah ketiduran? Halo? Ebenezer? Bentar. Oh ya, udah mulai nyala. Oke, Mas. Ini siklus absorpsi ya. Ini siklus absorpsi. Kemarin tadi kan sudah saya tanyakan. Kalau dengan siklus sebelum-sebelumnya kan sama-sama punya kondenser, sama-sama punya expansion valve, sama-sama punya evaporator. Nah, bedanya di mana antara absorpsi sama yang siklus sebelumnya? Misalkan ini siklus saya pakai yang ini aja. Ini kan sama-sama punya kondenser, punya expansion valve, punya evaporator, dan dia ada kompresor. Ini namanya vapor compression refrigeration cycle. Vapor compression refrigeration cycle yang kita lihat gambar sekarang ini. Nah sekarang ini juga ada siklus lagi namanya siklus absorpsi. Absorpsi. Nah bedanya di mana? Antara siklus vapor compression dengan siklus absorption. Halo? Bedanya di bagian kompresor ya bukan Pak? Ya, di kompresornya yang ini ada absorbernya. Ya, jadi di sini ini kalau siklus yang tadi vapor compression refrigeration cycle ini adalah kompresor ya, yang saya bulat merah nih ya. Nah, berarti kompresor dia nanti menaikkan tekanan dari tekanan rendah ke tekanan tinggi, dari tekanan low, tekanan dari evaporator ke tekanan tinggi yaitu high, ke tekanan kondenser itu kalau vapor compression. Tapi kalau sini nggak ada kompresor. Dari mana Pak dia meningkatkan tekanannya? Dari pompa ini. Ini ada pompa. Jadi intinya bedanya di sini aja. Ini adalah siklus absorpsi. Kok bisa absorpsi? Absorb berarti nyerap ya, gini. Jadi cara kerjanya, ini saya hapus dulu ya, supaya jelas ini ya. Ini pembahasan terakhir sebelum saya akhiri ya kuliah hari ini. Oke. Jadi intinya cara kerjanya seperti ini. Ini ada campuran antara NH3 dan H2O. H2O itu air murni, NH3 adalah amoniak. Amoniak dan air itu bisa jadi satu liquid. Ya.
Tapi bukan larut ya. Dia tidak ada reaksi antara NH3 dan H2O, tidak bereaksi, hanya dia diabsorb. Jadi yang absorb itu H2O, yang diabsorb itu NH3. Paham ya? H2O yang mengabsorb NH3, amoniak. Tapi prosesnya bukan melarutkan, bukan bereaksi kimia, bukan. Cuman absorb. Jadi H2 menyerap NH3. Kayak Anda punya di komputer itu dulu kan sering dipasang ini ya, silika gel itu. Nah, itu kan juga mengabsorb H2O. Tapi yang mengabsorb solid silika gel, dia bisa mengabsorb H2O di udara sehingga sekitar komputer itu tetap bisa kering, karena kalau terlalu lembab komputer itu mudah terjadi error karena konslet ya. Karena kan sirkuit kecil ya zaman dulu. Nah, sekarang mungkin udah ada proteksinya sendiri. Nah, itu mirip silika gel ya. Nah, cuman ini yang mengabsorb H2O, yang diabsorb NH3. Nah, cairan NH3 dan H2O, karena pertamanya NH3 dalam bentuk gas, H2O dalam bentuk cair, maka NH3 harus cair dulu, harus diabsorb dan dalam bentuk cair, maka nanti dia mengeluarkan panas. NH3 dan H2O diabsorber ini mengeluarkan panas sebesar Q tertentu ya, QQ ya, untuk bisa NH3 berubah fase jadi liquid. Nah, setelah NH3 dan H2O tercampur sama-sama liquid, maka dipompa. Dipompa berarti dia tekanannya naik ya. Dipompa, kemudian di sini ada regenerator, dia diberi panas lagi, kemudian masuk ke namanya generator. Generator ini H2O dan NH3 dipisah lagi dengan pemberian panas. Jadi entah itu panasnya lewat listrik atau lewat solar energy, artinya lewat energi matahari, atau solar energy bahasa Indonesia, solar yang bahasa Indonesia ya, artinya dari bahan bakar solar. Jadi dibakar jadi panas. Nah, panasnya nanti bisa memisahkan lagi NH3 dan H2O. Kenapa? Karena memang H2O itu nguap jika tekanannya 1 atmosfer kan pada 100 derajat, ya kan? Tapi ini kan tekanannya lebih tinggi dari 1 atm ya. Tentunya temperaturnya bisa 150 derajat misalkan. H2O baru nguap. Nah, NH3 itu mungkin 70 derajat itu sudah nguap. Nah, sehingga kalau kita beri panas di sini sehingga temperaturnya jadi 100 atau temperaturnya 100 atau di bawah 100 lah, 90 misalkan, jika dianggap tekanan generator itu 1 atm, maka katakan dikasih temperatur 90 di generator ini, maka NH3 akan jadi uap, H2O tetap cair. Nah, NH3 yang uap tadi itu masuk ke rectifier. Rectifier itu artinya menyerap H2O yang ikut, seandainya NH3 yang uap tadi ngikut ada ikutan H2O, maka diserap lagi oleh rectifier, dipisahkan lagi oleh rectifier. Kemudian keluaran rectifier murni NH3, pure NH3 atau amoniak ya. Nah, baru sini prosesnya kayak pendinginan biasa, kayak siklus tadi, yaitu ini ada kondenser, dia melepas panas supaya terjadi kondensasi, kemudian habis itu ekspansi supaya tekanannya turun, temperaturnya turun. Nah, setelah itu evaporasi. Nah, di evaporasi inilah kita memanfaatkan panas cool refrigerated space, didinginkan ya, karena evaporator itu menyerap panas. Kemudian NH3 tadi sudah berubah fase jadi uap, balik lagi ke absorber. Nah, absorber ini ketemu lagi H2O. H2O dari mana? Dari sini. Jadi H2O sini kan panas ya. Panasnya ditransport, dipindahkan sebagian ke regenerator untuk memanaskan campuran NH3 dan H2O, tapi tidak sampai terpisah. Maksudnya tidak sampai H2O-nya atau NH3-nya menguap di regenerator ini. Dia tetap dalam bentuk NH3 dan H2O dalam bentuk liquid, sehingga nguapnya itu persis hanya di daerah generator. Nah, H2O murni
ya, mengandung sedikit NH3 masuk lagi ke absorber, ketemu lagi dengan NH3. NH3 akhirnya karena supaya mencair dia harus merilis panas, membuang panas sebesar Q. Maka bercampurlah NH3 dan H2O. H2O menyerap atau mengabsorb NH3, kemudian dipompa lagi. Ini kita sebut sebagai siklus absorption refrigeration cycle. Di sini tanpa adanya kompresor. Ya. Apa kelebihannya? Kelebihannya Anda hanya butuh pompa. Pompa ini dayanya lebih rendah dibandingkan kompresor. Dan juga Anda tidak butuh listrik, Anda mungkin untuk pemanasan Anda butuh renewable energy dalam bentuk energi matahari, itu bisa. Ya. Ini kan energi matahari gratis ya, Anda bisa pakai untuk jadikan generator. Ya. Nah, jadi hanya listrik untuk pompa aja, yang pemanasnya cukup dari solar energy. Itu hebatnya absorption refrigeration system seperti itu. Cuman kelemahannya coefficient of performance-nya lebih rendah dibandingkan yang vapor compression refrigeration cycle, ya. Dia lebih rendah. Tapi nggak apa-apa, toh energi yang dia pakai kan hanya listrik kecil, mungkin pompanya hanya 20 watt dan solar energy gratis. Kalau kompresor ya nggak mungkin lah, mungkin bisa berapa PK kan aja. Kalau buat AC aja 1 PK, 2 PK, untuk kamar-kamar besar kadang kurang. Ya, gitu. Baik, itulah siklus absorption. Bagaimana Pak mencari performance? Nah itu yang agak kompleks ya. Performance mungkin di sisi kondenser sama. Nyarinya pakai M dot H4 min H5. Ya. Di evaporator juga sama M dot H1 min H6. Tapi di sisi sini ini proses ya. Proses absorpsi ini ada rumusnya sendiri. Ya. Ini ada kuliahnya sendiri untuk absorpsi ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jam 16.42. Permisi Pak. Ya. Pertanyaan Pak. Yang tadi di siklus absorption itu ada rectifier itu gunanya cuman pengubah arus atau gimana Pak? Oh, rectifier arus dari mana ya? Ini kan gini, saya ceritakan lagi ya. Ini NH3 cair dan H2O cair saling bersatu, tapi tidak larut, tapi saling bersatu sebagai absorber. Dipompakan ke atas ini, terus baru dipisah karena dikasih pemanasan, sehingga NH3 menguap, tapi H2O tetap. Nah, NH3 menguap ini tidak murni, masih mengandung H2O yang ikut di NH3. Makanya di sini ada rectifier. Rectifier itu bukan untuk pemurni arus ya, tapi dia untuk memurnikan supaya keluarannya di sini masuk ke kondenser, expander valve sama evaporator itu murni NH3. Jadi rectifier untuk menyerap, untuk memisahkan H2O dengan NH3 supaya H2O yang masih ikut ke state 3 bisa hilang atau dikurangi sehingga dia tidak terlalu banyak ikut ke dalam siklus kondenser, siklus expansion valve, dan siklus evaporator. Gitu Mas. Halo? Iya Pak. Baik Pak, paham Pak. Ya, memang rectifier istilahnya di listrik ada juga ya, tapi kalau ini istilahnya di thermal. Jadi rectifier sini untuk memurnikan di kimia memurnikan NH3 aja. Tidak H2O tidak ikutan di 4 ini. Oke, sini ada pertanyaan lagi. Nah, nanti untuk UTS-nya kita koordinasi atau yang 6 tadi bisa kontak-kontakan dengan saya, nanti saya akan persiapkan alatnya dan juga ini simpel aja kok karena bukan praktikum kuliah pendingin, ini cuma termodinamiknya aja supaya Anda lebih paham ya. Mungkin ya sekitar 1 jam lah paling lama atau nggak sampai. Nah nanti Anda berdua, kalau satu kan kasihan kalau si ngonconi ya, kalau si nyatet satu bagian operasikan alat, satu yang bagian nyatet. Jadi 2 yang bisa di Surabaya 2 ya. Tapi yang
kelompoknya tetap seperti itu. Anda pilih kelompok dari 6 orang itu, kelompok untuk perhitungan, analisa termodinamiknya. Nanti dari itu Anda kumpulkan secara kelompok ke saya sebagai UTS, dan nanti minggu depannya kita tes lisan, maksudnya presentasi masing-masing kelompok, ya. Paham ya? Di modelnya presentasi, kemudian problemnya problem di lab itu lebih bagus, lebih nyantol dibandingkan hanya theoretical, ya. Oke, di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada bisa saya akhiri. Dia akan saya share ya, kalau Anda WA saya akan saya share yang materi barusan. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan saya bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.